Seperti malam Jumat sebelumnya, aku dan ibu selalu membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, sampai selesai. Surat itu rutin kami baca setiap malam Jumat. Bi Ina hanya bisa mendengar saat kami melantunkan huruf Al-Quran tanpa beliau ikut mengaji bersama kami. Dikarenakan Bi Ina tak bisa membaca huruf kitab suci Al-Quran. Usai sholat Isya, kami pun tidur. Ada 2 kamar rumah kontrakan yang kami tempati. Kamar yang satunya aku tempati berdua bersama ibu, dan yang satunya lagi ditempati oleh Bi Ina untuk sementara selama Fadil masih berada di dalam penjara. Tepat pukul 1 malam, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Dengan pelan aku bangkit dari kasur lalu berjalan menuju pintu masuk. Aku menyibak tirai jendela guna mengintip siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini. Namun tak ada seseorang pun yang berdiri di depan pintu. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurku. Tok tok tok. Suara ketukan pintu itu kembali lagi terdengar dan mengganggu tidurku. Dengan berani aku kembali membuka pintu dengan pelan. Dan lagi tak ada siapapun di luar sana. Aku kembali tidur di samping ibu. Terdengar lagi suara angin dari arah jendela kamarku. Aku tak ingin membangunkan ibu yang sudah terlelap tidur. Aku pun menuju kamar Bi Ina. Kulihat Bi Ina sedang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Padahal kondisi cuaca malam ini agak panas. Aku mendekati Bi Ina. Terdengar nafas Bi Ina yang tersengal-sengal. Sepertinya beliau belum tidur. Bi Ina, panggilku dengan pelan. Bi Ina pun membuka selimutnya secara perlahan. Kemudian melihat ke arahku dengan ketakutan. Bi Ina kenapa? Ucapku bingung. Jangan keras-keras, ucap Bi Ina berbisik, sembari menempelkan telunjuknya ke mulut. Aku semakin bingung dibuat oleh beliau. Dengan perlahan Bi Ina bangkit dari tidur dan mengajakku ke ruang tengah. Nak, rumah ini sepertinya banyak hantunya. Tadi ketika Bibi hendak ke kamar mandi, ingin pipis, tiba-tiba ada suara angin, ucap Bi Ina berbisik. Bi Ina dengar juga? Tanyaku. Iya, suara angin itu sangat jelas dari jendela Bibi. Dan setelah itu, jendela Bibi seperti diketuk oleh seseorang sebanyak 3 kali, ucap Bi Ina semakin ketakutan. Bi, Riana juga dengar, ucapku membenarkan ucapan Bi Ina. Mendingan kita sholat dulu yuk Bi, biar kita jadi tenang. Mungkin ini teguran dari Allah supaya kita menunaikan sholat malam, ajakku pada Bi Ina. Bi Ina pun menurut dan berjalan ke arah tempat kami berwudu dengan memegang erat pinggangku. Usai berwudu, kami pun mulai menunaikan sholat malam 2 rakaat. Dalam heningan malam, aku dan Bi Ina pun berdoa dalam diam kami. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Beruntung kami sudah selesai berdoa. Bi Ina yang mendengar ketukan pintu kembali menempelkan badannya padaku. Aku mengambil sapu guna berjaga-jaga, lalu melangkah dengan pelan menuju pintu. Kulihat Bi Ina begitu tegang dan sangat ketakutan. Saat aku hendak membuka pintu, terdengar suara piring jatuh. Prang! Bi Ina dengan spontan meloncat ke arahku. Akibat suara bisik, ibu pun terbangun dari tidurnya dan menghampiriku dengan Bi Ina. Suara apa itu, Nak? Kalian sudah sholat? Kenapa tadi tidak membangunkan ibu? Ucap ibu. Kucing, Bu, jatuhin piring, ucapku berbohong. Padahal tadi saat aku masuk ke dalam dapur,
Tak ada kucing apapun ataupun piring yang jatuh. Ibu pun mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat malam sendirian. Jam tanganku sudah menunjukkan pukul 2 malam, namun aku masih saja tak bisa tidur dan tetap terjaga. Beruntung ibu dan Bi Ina sudah terlelap. Sekitar jam 3 pagi, aku mulai memejamkan mata. Tak terasa waktu subuh pun tiba. Alhamdulillah, nikmat sekali aku tidur yang walaupun hanya 1 jam lebih. Pagi ini, aku sudah berniat akan pergi mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah kontrakanku. Walaupun ada Bi Ina yang menjaga ibu, namun aku tak boleh melepas tanggung jawabku kepada beliau. Meski Bi Ina dengan tulus menjaga ibuku. Bi, Riana pamit ya. Titip ibu ya, Bi. Ucapku berpesan, lalu mencium tangan Bi Ina. Pamit ya, Bu. Doain Riana secepatnya mendapatkan pekerjaan. Ucapku meminta ridho pada ibu. Aku pun pergi dengan berjalan kaki, menyusuri jalan kota yang sangat ramai. Kembali lagi aku harus melewati rumah Bang Farid. Saat melewati rumah Bang Farid, tiba-tiba Tuti mencegatku, lalu menarik tanganku dengan kasar. Hei, kamu jangan sok kecentilan ya, Riana. Harusnya kamu itu tahu diri, siapa kamu dan siapa Bagas. Ucap Tuti langsung menghinaku. Maksud kamu apa, Tuti? Ucapku santai, sembari melepaskan tanganku dari cengkraman tangan Tuti. Kamu tidak usah sok polos. Kamu pasti sudah merayu Bagas kan? Dan sudah merayunya dengan menjual tubuhmu yang murahan itu. Ucap Tuti ketus. Plak. Tamparanku mendarat lagi di pipi Tuti untuk yang kedua kalinya. Ucapan Tuti telah menginjak harga diriku. Kulihat pipinya yang sudah dirias blush on kini berantakan akibat tamparanku. Kurang ajar, ucap Tuti sambil menarik jilbabku. Jilbabku hampir saja copot dari kepalaku. Beruntung aku bisa menghalangi tangan Tuti, lalu mendorong tubuhnya. Sebenarnya aku tak ingin menyakiti siapapun. Karena terdesak, aku terpaksa mendorong Tuti untuk menjaga jilbabku agar tak terlepas dari atas kepalaku. Tuti meringis. Darah segar mengalir dari dengkulnya karena terbentur aspal. Aku mencoba membantu merangkul Tuti untuk bangkit, namun Tuti malah mengibaskan tanganku. Tidak usah sok baik dan ingin bantuku. Aku bisa bangun sendiri. Aku akan melaporkanmu ke polisi agar kamu membusuk bersama adikmu. Ucap Tuti mengancamku. Silakan, aku tidak takut. Kupastikan kamu sendiri yang akan menjerumuskan dirimu ke dalam penjara. Ucapku menantang. Hei Tante Judas jelas-jelas salah. Ucap seorang siswi SMP. Diam kamu bocah. Tahu apa kamu urusan orang dewasa? Bentak Tuti Judas. Jelas tahulah, orang saya rekam kejadian yang sebenarnya. Siap-siap viral deh Tante. Hahaha. Ucap anak itu menggoda Tuti sembari tertawa. His, awas kamu ya. Ucap Tuti mencoba berdiri dengan darah masih menetes dari dengkulnya. Aku pun meninggalkan Tuti di depan rumahnya dalam keadaan kakinya terluka. Sebenarnya aku tak tega melihat Tuti meringis kesakitan. Namun jika aku tolong pun Tuti menolakku. Tante, tunggu. Panggil siswa SMP itu berlari kecil. Kemungkinan anak ini akan berangkat ke sekolah, mengingat dia memakai seragam sekolah SMP-nya, lengkap dengan sepatu dan tas di punggungnya. Kenalin Tante, saya Ayah. Ucap Ayah mengulurkan tangannya, sembari tersenyum dengan akrab. Riana, sapaku.
Kamu mau ke sekolah? Sekarang kan sudah pukul 8. Apa kamu gak terlambat, Ayah? Ucapku heran. Ayah mau bolos, Tante. Ucap Ayah enteng. Belum lama mengobrol, tiba-tiba mobil berhenti di samping kami. Ayah, ayo masuk, ucap seorang pria dari dalam mobilnya. Tante, Ayah tinggal ya. Papi Ayah sudah ngamuk kayak macan tutul, ucap Ayah dengan mimik wajahnya meniru macan tutul mengamuk. Jujur, aku tertawa melihat Ayah yang jahil. Mengapa papinya harus disamakan dengan macan tutul? Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Aku berjalan sambil tersenyum. Aku berhenti di sebuah toko mebel yang memasang stiker di depan toko dengan tulisan butuh karyawan cepatnya. Aku pun masuk ke toko tersebut dan ternyata aku bertemu lagi dengan Ayah yang masih memakai pakaian seragam sekolahnya. Ayah, loh, kok kamu gak sekolah? Ucapku heran. Papi Ayah sudah izin tadi di sekolah, Ayah, ucapnya santai. Tante mau beli lemari, kursi atau apa? Tanya Ayah. Tante mau ngelamar kerja di sini, katanya butuh karyawan, ucapku. Papi, ini ada Tante Riana mau bekerja di sini, teriak Ayah memanggil papinya. Ternyata pemilik toko ini adalah papinya Ayah. Papi Ayah kelihatan sangar, namun wajahnya sangat tampan. Ekspresi papinya Ayah tak menunjukkan keramahan, tamahan, dan tak tersenyum sedikit pun. Mau kerja? Ucap papinya Ayah tanpa basa-basi. Iya, jawabku. Keterampilan apa yang kau bawa? Ucap papi Ayah datar. Saya hanya tamatan SMP dan pernah bekerja di toko sembako selama 1 bulan, ucapku jujur. Selain itu, ucap papi Ayah, saya pernah di Arab Saudi 8 tahun menjadi pembantu rumah tangga, ucapku jujur. Kalau begitu, bekerjalah untuk menjadi pengasuh anakku, tawarnya. Jika kamu bisa merubah Ayah yang bawel dan jahil itu, maka aku akan menambahkan gajimu 2 kali lipat. Bagaimana? Tawarnya. Aku berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Untuk hari ini, aku harus pulang ke rumah karena besok aku sudah mulai bekerja di rumah Pak Bram. Sampai di rumah, aku melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah. Rupanya Bos Lee yang datang bersama anaknya yang menjadi pengacara. Maaf bos, sudah lama menunggu, ucapku pada Bos Lee. Tidak apa-apa Riana, kami baru saja tiba, ucap Bos Lee. Kenalkan Riana, ini anak Oe, Lingsing, yang akan menjadi pengacara Fadil nantinya, ucap Bos Lee memperkenalkan Lingsing. Lingsing, ucap Lingsing mengulurkan tangannya dengan ramah. Riana, ucapku menjabat tangan Lingsing. Lingsing sang pengacara yang bertubuh gempal namun berwajah imut dan cantik terlihat agak risih saat duduk di atas lantai. Karena sedari tadi saat kami mengobrol masalah Fadil dengan Bos Lee, Lingsing sangat tak nyaman dengan duduknya. Mungkin karena ia mengenakan rok span yang pendek. Baiklah Riana, Oe pamit, ucap Bos Lee. Lingsing hanya tersenyum lalu masuk ke dalam mobil bersama papinya. Aku sangat berharap Fadil secepatnya bebas dari dalam penjara, agar Fadil adikku bisa bertemu dengan ibu setiap 3 hari seminggu. Aku datang untuk mengunjungi ke penjara. Tak ada yang lain ditanyakan Fadil selain menanyakan tentang keadaan ibu. Aku sangat kasihan padanya, karena yang dirasakan Fadil saat ini, aku juga pernah merasakannya saat aku di Arab Saudi dulu.
kerinduan yang teramat hingga menyiksa batin. Sepulangnya Bosli, pemilik rumah kontrakan yang kami sewa, datang ke rumah bersama suaminya. Bu Salma, mari masuk Bu, ucap Biina menyambut pemilik kontrakan yang ramah. Di luar saja Bu, kebetulan kami tadi lewat di sini, sekalian kami mampir, ucap Bu Salma. Gimana? Betah tinggal di sini? Tanya suami Bu Salma. Alhamdulillah Pak, kami sangat betah, ucapku. Syukurlah Mbak Riana, akhirnya rumah ini berpenghuni juga, ucap Bu Salma senang. Aku melihat kaki suami Ibu Salma diperban. Aku langsung bertanya, karena merasa penasaran. Bu, kalau boleh tahu, kaki bapaknya kenapa? Tanya aku ingin tahu. Tadi malam, tidak hati-hati, kakinya terkena pecahan beling, jelas Bu Salma. Pecahan beling? Apa lukanya tak dalam Bu? Tanya aku. Lumayan Mbak, masih sakit Pak? Tanya Bu Salma pada suaminya. Sedikit, ucap suami Bu Salma agak meringis. Tak lama mengobrol, mereka pun pulang ke rumah. Sebenarnya aku tidak ingin suudon. Entah mengapa aku merasa curiga dengan suami Bu Salma. Jika tadi malam beliaulah yang mengetuk pintu dan menakut-nakuti kami. Semoga saja firasatku itu tidaklah benar. Pagi ini Bosli menjemputku bersama dengan anak gadisnya, Lingsi. Karena ini adalah sidang pertama Fadil. Ibu pun memaksa ingin ikut tanpa bisa aku tolak. Bosli mengajukan naik banding atas apa yang dilaporkan oleh Tuti. Sudah sebulan ini Fadil di dalam penjara. Dan hari ini hari pertama Fadil akan berjumpa dengan ibu. Tak lupa Biina pun juga ikut karena beliau akan menjadi saksi di persidangan nanti. Fadil, anakku, tangis ibu pecah saat berjumpa dengan anak bungsunya. Siang dan malam, ibu selalu berdoa agar anaknya Fadil baik-baik saja di dalam sel. Dan kini tubuh Fadil bisa dipeluk oleh ibu dengan kerinduan yang sangat mendalam. Ibu sehat? Tanya Fadil tanpa lepas dari pelukan ibu. Fisik ibu sehat, namun batin ibu tidak nak. Semoga Allah memudahkan sidang ini dan kamu segera terbebas, ucap ibu masih tergugu dan tak henti-hentinya mengusap rambut Fadil. Ucap ibu masih tergugu dan tak henti-hentinya mengusap rambut Fadil. Fadil menghapus air mata ibu, lalu memapa ibu duduk di bangku tamu persidangan. Sementara Fadil duduk di bangku depan para hakim, ditemani oleh Lingsing pengacaranya. Tak lama, Tuti pun datang bersama Mbak Serli dan Bang Farid. Saat Bang Farid menghampiri ibu dan ingin mencium tangan beliau, ibu memilih menghindar dan tak menghiraukan Bang Farid. Mungkin ibu terlampau sakit hati. Bang Farid terlihat kecewa dan sedih, lalu meninggalkan ibu duduk di samping Mbak Serli, istrinya. Keluargaku saat ini seolah berperang antar saudara. Bang Farid berada di kubu pihak keluarga istrinya, seolah Bang Farid membenarkan kesalahan Tuti adik iparnya. Padahal Tuti telah memperlakukan ibu semena-mena, serta menyakiti hati dan fisik beliau. Saudara Fadil, mengapa Anda sampai menampar Nona Tuti? Tanya hakim. Saya melakukannya spontan, karena terlampau sakit hati. Karena saudara Tuti telah memperbudak ibu saya, layaknya pembantu, ucap Fadil tegas. Apa Anda tahu yang Anda lakukan kekerasan fisik dan tindakan itu termasuk tindak pidana, ucap hakim. Saya hanya tamatan SMP. Yang saya tahu hanyalah membela kehormatan ibu saya. Bahkan saya rela mati demi ibu saya.
jika ada yang menyakiti beliau, ucap Fadil tanpa ragu. Baik, Saudara Tuti, mengapa Anda menyakiti ibu dari Saudara Fadil? Saya tidak menyakiti. Saat itu saya sedang menikmati makanan saya di meja makan. Tiba-tiba Saudara Fadil datang dengan emosi, tanpa sebab lalu menampar saya dengan keras. Saking kerasnya, nasi yang ada di mulut saya tumpah ruah keluar dari mulut saya. Dan hasil visum pun menunjukkan Saudara Fadil menampar saya dengan keras. Jelas Tuti membela diri. Keberatan, Pak Hakim, ucap Lingsing mengangkat tangan. Iya, dipersilakan, ucap Hakim. Klien saya, Saudara Fadil, hanya melindungi ibunya. Sekarang saya tanya pada Saudara Tuti, jika Anda berada di posisi Saudara Fadil, melihat ibu Anda diperlakukan seperti budak, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Lingsing pengacara Fadil. Keberatan, Yang Mulia. Mengapa Anda menanyakan klien saya di luar dari pertanyaan seharusnya? Ucap pembela Tuti. Usul Anda ditolak. Silakan lanjut, Nona Lingsing. Ucap Hakim memberikan waktu pada Lingsing. Saya pasti akan membunuh orang tersebut tanpa ampun, jawab Tuti terjerat dengan jawabannya sendiri. Bisa dipahami, Yang Mulia. Jawaban Tuti bukan menampar, namun lebih dari ke arah pembunuhan. Artinya, apa yang dilakukan Saudara Fadil adalah spontan dilakukan oleh naluri seorang anak pada ibunya. Jadi setiap anak yang berbakti akan melakukan apa saja jika ibunya tersakiti. Saya rasa jika ibu Yang Mulia pun diperlakukan seperti pembantu, pastinya Yang Mulia akan melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh Saudara Fadil? Penjelasan Lingsing mampu membuat suasana menjadi hening. Kulihat Bang Farid menunduk lesu. Mungkin Bang Farid sedang merenungi kesalahannya, atau ia hanya merasa dipermalukan. Keberatan, Yang Mulia, ucap pembela Tuti. Iya, dipersilakan, ucap Hakim. Saudari Tuti hanya menikmati sarapannya. Kebetulan ibunya, Saudara Fadil, sedang mencuci piring, dan Saudara Fadil mengira ibunya telah disuruh-suruh oleh Nona Tuti untuk mencuci piring. Saudara Fadil hanya salah paham, padahal Ibu Dijah sendiri yang ingin melakukan sendiri tanpa paksaan. Jelas pembela Tuti. Keberatan, Yang Mulia, Celutukut berteriak sembari berdiri mengangkat tangan. Dimohon untuk tertib agar persidangan berjalan dengan lancar, ucap Hakim. Yang Mulia, kami juga membawa Ibu Dijah sebagai korban Saudari Tuti, ucap Lingsing memberikan ibu untuk maju ke depan mimbar persidangan. Aku memapa ibu untuk naik ke sana. Sebelum ibu dimintai keterangan terlebih dahulu, ibu disumpah. Waktu itu saya lagi berada di dalam kamar, sedang menjahit celana anak saya Fadil. Tiba-tiba Tuti datang mengetuk pintu kamar saya dan menyuruh saya untuk memasak sarapannya. Usai memasak sarapannya Tuti, lalu menyuruh saya membereskan kamarnya, kemudian mencuci piring. Saat pekerjaan saya belum selesai, anak saya Fadil pulang dari kerjanya. Fadil mencegah saya untuk melanjutkan cuci piring dan memapa saya untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, Fadil bilang pada Tuti, mengapa Tuti menyuruh saya bekerja dan mencuci piring. Dan jawaban Tuti membuat emosi anak saya Fadil tak tertahankan, hingga sampai menapar Tuti. Jelaskan ibu sambil terisak. Yang Mulia, tetap saja apa yang dilakukan Saudara Fadil adalah kekerasan fisik dan berbekas, ucap pembela Tuti. Yang Mulia, bagaimana dengan hukum batin yang ditorehkan Tuti pada hati dan perasaan Saudara Fadil dan Ibu Dijah? Apakah itu tidak berbekas? Bahkan bekasnya pun akan dibawa sampai mati. Dan bagaimana dengan luka yang ada di tubuh Ibu Dijah? Luka itu sangat dalam dan dilakukan oleh Saudara Tuti, ucap Lingsing. Keberatan, Yang Mulia, Saudari pembela telah menuduh balik klien saya tanpa bukti.
ucap pembela Tuti. Kami punya bukti, Hakim yang mulia. Ibu Dija hadir di sini, dan saksinya pun juga ikut hadir di sini, ucap Lingsing tegas. Aku dan Fadil sangat terkejut mendengar pembelaan dari Lingsing. Luka yang pernah aku lihat waktu itu di pinggang ibu adalah ulah Tuti. Aku semakin geram dan ingin menghajar Tuti sampai mampus.